Hai sahabat kafe, jumpa kembali di sesi hands-on dan tutorial Machine Learning Cafe. Kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dan regresi dengan Random Forest. Kita masih menggunakan Google Colab dan juga library scikit-learn untuk hands-on kali ini. Yuk, pada kasus pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi dengan random forest. Dataset yang kita gunakan adalah dataset digit, di mana kita akan mengidentifikasi karakter atau nomor dari tulisan tangan. Nah, pada kenyataannya biasanya problem ini akan melokalisasi dan juga mendeteksi dan mengidentifikasi karakter di gambar. Tapi kita cari yang lebih sederhana aja. Kita mau menggunakan dataset dari scikit-learn, yaitu digit yang sudah di format sebelumnya. Nah, dataset digit ini terdiri dari 1797 sampel, dan satu sampelnya ukurannya 8x8 pixel, jadi kecil banget ya. Yuk kita load dulu data digit kita. Nah, data digit kita tuh ada tadi dari data, target name, dan yuk kita plot, yuk kita visualisasikan apa yang ada di dataset digit ini. Dan ternyata dia ini dalamnya nih, jadi ada jadi ada tulisan-tulisan tangan yang terdiri dari angka-angka. Ini misalnya angka 4, ini labelnya ya, 4, ini 5. Nah, ini juga ini 1, ini kelihatannya, ini labelnya. Nah, itulah isi dari dataset digit. Kita mau mencoba mengklasifikasi tulisan tangan ini ke label atau angka yang kita tuju dengan menggunakan random forest. Kita masih menggunakan library di scikit-learn. Nah, pertama dari data digit kita memiliki datanya. Ini datanya yang tadi dari 8x8 grid pixel itu. Dan juga targetnya yaitu apakah 7, 3 ya. Nah, lalu kita import classifier kita yaitu random forest. Ya, di sini kita menggunakan estimator. Estimator ini adalah jumlah pohon atau jumlah decision tree yang akan kita gunakan dengan random forest. Nah, pada defaultnya ini nilainya 100. Kita coba dengan 50 ya, kita lebih kecilkan. Lalu kita fit ini, kita latih dengan data latih kita dan labelnya. Lalu dengan dari random forest yang kita setelah latih, kita akan memprediksi data tesnya tadi. Lalu kita akan mengevaluasi hasil dari klasifikasi kita. Nah, ini ada label yang telah diprediksi oleh model kita. Nah, ini adalah label yang sebenarnya atau ground truth-nya. Karena kita memiliki 10 label di sini dari angka 0, 1 sampai 9. Ini adalah precision recall dan F1 score dari setiap kelas. Dan ini adalah overall accuracy-nya. Kita lihat dengan estimator 100 atau dengan jumlah pohon tree di dalam forest 50, dia sudah mencapai akurasi yang cukup tinggi, 0,97. Coba kita ganti ya, kita lebih tingkatkan. Nah, sekarang kita memiliki 100 pohon dalam random forest. Kita lihat apakah nilai akurasinya berubah. Oh ya, ternyata semakin tinggi kita lihat, semakin banyak pohon di dalam random forest, maka akan memperbaiki atau meningkatkan akurasi dari prediksi. Nah, jadi biasanya
defaultnya itu depth atau kedalaman dari tree di forest itu kita setnya defaultnya known, berarti dia akan terus berhenti melatih, dia akan berhenti memisahkan data di tree sampai di leaf node-nya. Tapi kalau kita menspesifikasi depth-nya, bisa kita menspesifikasi depth-nya 5, maka dia akan berhenti sampai di anak atau child node yang ke level 5. Jadi dari root yang di atas sampai ke cabang pertama, kedua, lalu kita berhenti yang kelima. Nah, kira-kira kalau kita kurangi depth-nya tidak sampai leaf, performanya bagaimana ya? Yuk kita coba lihat ya, dengan depth yang atau kedalaman tree yang lebih rendah. Oh, ternyata dia akan sangat mengurangi performa karena dia tidak sampai leaf. Kan kita lihat di contoh pembahasan sebelum ini dari masing-masing kelas, itu akan sangat lebih jelas menuju ke kelas tertentu saat mencapai leaf. Tapi kalau kita memberhentikan fase latih di level 3 yang masih tidak terlalu dalam, maka akan mengurangi performa atau akurasi dari random forest classifier. Lalu kita akan beralih ke kasus berikutnya, yaitu kasus regresi dengan random forest. Regresi ini kita menggunakan dataset yang berbeda, masih di scikit-learn library. Kita menggunakan data Boston. Di sini itu adalah data housing dataset. Itu terdiri dari harga-harga rumah di Boston. Tapi dia memiliki fitur-fitur seperti properti tingkat kriminalitas, fitur polusi udara, fitur mengenai sekolahnya. Nah, yang akan kita prediksi di sini adalah harga rumah berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Jadi jika kita sudah melatih dengan data-data latih yang terdiri dari fitur-fitur, dan kita akan mau memprediksi jika diberikan fitur, kira-kira prediksi harga rumahnya berapa. Ya, kita akan menggunakan random forest untuk itu. Yuk kita pertama lihat dulu isi dari dataset Boston itu. Ternyata saat kita lihat di sini fiturnya ada 13. Kan kita mau menampilkan 5 sampel awal. Nah, kita lihat di sini ada 5 sampel, dan ini fitur-fitur dari data kita. Nah, dan targetnya itu adalah harga dari rumahnya tersebut, dari kelima rumah tersebut. Kita punya 506 sampel dengan jumlah fiturnya 13 fitur. Yuk kita latih dulu dengan forest regressor. Kita split train dan test datanya. Nah, dengan di sini ada data latih kita, yaitu fitur, dan ini target yang kita tuju, dan kita mau train size kita 0,8 di sini. Berarti tesnya kan nanti 0,2 ya. Lalu jangan lupa untuk preprocessing data dulu ya, dengan mentransform fitur kita dengan standar scalar, sehingga fitur kita nanti memiliki zero mean dan unit variance. Itu berarti rata-rata 0 dan variance-nya 1. Ya, lalu kita latih ya. Kita sudah mengimport di sini random forest regressor. Ini jumlah pohon yang kita gunakan tuh 500 di sini. Ini out of bag score-nya, nanti kita juga mau
Lalu kita latih random forest regressor di sini dengan data train dan target dari train kita, yaitu housing price-nya. Setelah kita latih, ini model kita RF yang sudah kita latih, kita memprediksi data tes, sehingga kita memiliki prediksi dari random forest-nya. Kita mau menghitung R2 score. Nah, untuk regresi R2 score ini artinya koefisien dari determination. Jadi kalau misalnya nilainya 1 itu bagus banget, dia regresinya sempurna, dia sangat mirip dengan labelnya, sangat mirip dengan nilai aslinya. Dan kita untuk evaluasi, kita juga menggunakan mean square error atau nilai rata-rata dari kuadrat errornya. Jadi perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh random forest dan nilai sebenarnya. Kita tahu performa akan semakin baik jika mean square errornya semakin rendah dan R2 score-nya tinggi. Setelah kita cek di sini, dia R2 score-nya 0,88, lumayan tinggi ya, mendekati 1, dan MSI-nya 8,4. Kan kita tadi memiliki banyak fitur ya, untuk setiap sampel dia memiliki 13 fitur. Nah, sebenarnya mana aja sih fitur yang penting ya? Nah, dengan fitur importance ini kita bisa tahu nih fitur mana aja sih yang penting bagi si model RF kita tadi dalam memprediksi testing data. Dalam regresi kita bisa menampilkan skor atau nilai dari fitur importance ini, karena fitur importance itu akan berguna untuk kita memecahkan predictive modeling. Misalnya kita bisa lebih memahami mengenai datanya, kita bisa lebih memahami modelnya, dan kita bisa juga mengurangi fitur input kita, sehingga karena kita sudah tahu mana aja fitur-fitur yang penting dalam data training kita. Nggak mungkin semua fiturnya penting, karena biasanya dalam fitur itu hanya ada 2-3 fitur yang penting ya. Nah, kita lihat yuk si random forest. Nah, kita tampilkan di sini fitur importance dari si random forest tadi. Nah, dari random forest ini ternyata dari 13 fitur kita bisa melihat skornya, dan kita bisa melihat yang paling tinggi skornya itu fitur yang 5 nih, dan yang kedua paling tinggi adalah fitur yang ke-13. Kita lihat yang kelima, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kedua fitur inilah yang paling penting untuk random forest menentukan atau memprediksi harga rumah di dataset Boston tadi. Oke, sampai di sini dulu sahabat cafe pembahasan kita mengenai hands-on dengan random forest. Sampai jumpa di video machine learning cafe berikutnya ya sahabat cafe.